menceritakan aksi nyatanya selama ini. Ini saya aja teman-teman PP Bantul ini semangat itu. Kalah ke Sleman, kita udah punya 2 seragam. Nanti mau piknik, nanti akan di Lokakarya 7 juga akan tampil. Kita siap kerawitan ini Pak Joko. Sudah latihan 4 kali ini. Rumahnya berjauhan. Oh, sip. Keren, Pak. Ya, nanti di Lokakarya 7 kita akan menghadirkan Bupati. Monggo mungkin dari Bu. Ya, silakan. Monggo mungkin Bu Alina, Bu Westi, atau Pak Bajarudin, monggo. Ada Bu Rizka, Bu Benadeta. Sudah cukup jelas Pak Agus. Bu Anggun, Bu Ade, Bu Lastri ya. Oh iya. Monggo yang lainnya. Ya. Karena saya yakin mungkin saya Pak Joko. Komunitas atau Bu iya, Westi, saya ada mau nanya Ise. Ya, monggo Bu. Oh ya benar Bu. Monggo Bu Westi dulu nggih. Oh nggih, terima kasih. Langsung ke Pak Agus nggih Pak Joko. Yap. Ya. Pak Agus, kalau setelah jadi guru penggerak itu, setelah dapat sertifikat 6 bulan setelah belajar itu, nanti ada kewajiban mengembaskan lagi, ada tugas kelanjutannya enggak Pak itu? Satu. Lalu yang kedua, kalau pernah jadi narasumber harus dibuktikan itu aja dulu Pak. Makasih. Setelah selesai itu nanti kan menginvestigasikan tugasnya masing-masing. Artinya tidak kewajiban alhamdulillah. Tapi kalau nanti yang menugaskan dari Kemdikbud, itu mesti ada apa ya yang menugaskan mesti seperti pengerjaan praktek ini kan memang ditugaskan menjalankan tugas. Ada fasilitator itu ada asesor ya. Kalau ini kan memang dia belajar dia ditugaskan. Ketika besok sudah sudah jadi dapat sertifikat guru pengajarnya hilang. Itu kalau tugaskan itu akan ada penambahan banyak hal-hal. Kalau tidak itu nanti mengembangkan diri sendiri itu hanya tidak diwajibkan ini. Takut kalau tanya LLL yang lebih Pak. Kayak kemarin coba ya. Nah, sebenarnya juga nih Pak. Sendiri secara bertahap, kan memang bukan beasiswa dulu. Karena kan dibiayai kan, maksudnya dibiayai fasilitasnya. Jadi jangan khawatir itu. Yang jelas makanya pengharapannya jelas tidak di kelas selama bahkan diajak dari situ. Tapi yang jelas spesialnya bagus ibadahnya. Yang ketika ya nanti kalau ditugaskan jelas ada lagi karena lagi. Yang kedua buktinya kalau mau itu loh. Itu kemarin kalau saya kan sudah 2 kali mendaftar. Ya, kalau yang calon pengajar praktek dan calon ahli kemarin itu portofolionya itu yang dikat yang pernah di ya sama seperti portofolio itu dikat pengalaman di narasumber sebagainya itu yang diupload tidak semuanya, tapi memang ada diupload itu. Saya tulis semuanya kok. Saya tulis, saya masukkan yang memang signifikan, yang penting-penting gitu. Biasanya ada beberapa yang memang dia masih punya buktinya, tapi nanti dilihat dulu jangan itu belum daftar masuk aja nggak apa-apa, masuk di anunya itu ya, tahu tanya linknya itu dibuka-buka saja seperti apa bisa itu nanti biodatanya
Data itu masuk biodata. Jadi ada kemungkinan mengupload dokumen. Oh ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Udah anu ya, Bu Esti? Udah Ya, jelas nggih? sampun Pak Joko. Nggih. Terima kasih Pak. Ya, daftar lo ya. Ya, daftar lo ya. Waduh. Hai. Lanjut Bu Alina. Pak Joko tadi ada yang mau lagi? Ya Pak Agus mau tanya, ini teman Bu saya Alina, di monggo. sekolah kan, teman saya di sekolah kan sudah ada yang mendaftar, itu namanya Bu Nur Hamidah dari Bahasa Indonesia. Nah, itu beliau cerita kalau ada syarat untuk mengupload, membuat esai gitu kalau nggak salah. Esai gitu ya Pak. Nah itu yang mau saya tanyakan, esai yang bagaimana, terus dalam bahasa apa dan sebagainya. Ini. Terima kasih Pak. Oh, ya. Oke. Jadi nanti ada sekitar 7 pertanyaan, tapi 7 itu satu masing-masing ABC gitu. Itu esai itu menjawab sesuai pertanyaan. Nanti bisa juga kalau nggak masih sampaikan dulu, kita bisa sampaikan yang sudah pengalaman ini ya. Itu antara lain gini, ditanya apa tujuannya ikut ini, apa yang mendukung Anda, yang daya dukungnya apa, lalu mendaftar seperti ini. Sampai pertanyaan apakah pernah melatih, yang melatih loh ya. Kalau pengajar praktek, kalau CGP kan beda. Nanti sekitar pengalaman pada murid pembelajaran. Ini yang saya ceritakan yang mengajar praktek. Jadi pernah pengalaman melatih apa, berorganisasi apa saja, di sekolah dapat tugas apa saja, itu diuraikan. Jadi hanya menjawab seperti itu. Ini menggali potensi namanya. Kemudian juga yang sifatnya pendapat. Diuraikan nanti masing-masing ada batasnya kata itu ya. Misalnya memotivasi Anda mendaftar sebagai pendamping ini apa? Nanti minimal 250 kata, maksimal ya, maksimal minimal sekian itu. Tinggal tulis saja itu mengalir dan tidak harus selesai sekali jadi itu, kan waktunya lama. Jadi sekarang bisa menjawab 2 pertanyaan dulu, bisa besok lagi. Itu esainya sampai seperti itu. Ya, Pak, ini bisa kok, nanti saya kan punya anunya Pak. Kalau saya itu saya tulis dulu di Word, cari di Word dulu, kalau sudah mantap kan saya tahu nih kata lapan saya masukkan ke LMS itu. Jadi jangan nulis langsung di LMS-nya, di SIM PKB-nya itu ya, tulis dulu di ini. Saya masih punya semua rekamannya, semua masih punya itu. Yang mengajar praktek. Nah, nanti yang berminat bisa. Itu beda kan, itu kan ya. Yang sifatnya pengalaman beda, cuma bisa untuk inspirasi. Sama ini fasilitator untuk pelatihan itu juga. Saya ditanya misalnya untuk pelatihan itu apa kelebihannya, daya dukungnya apa saja gitu. Saya kan karena ketugasan saya sebagai pengawas ini sangat cocok untuk memberi bimbingan pada sekolah negara itu ya. Kemudian pengalaman jadi apa itu disampaikan. Ya. Kalau teman-teman yang sudah lama jadi pengurus MGM ini kan saya yakin masuk kriteria itu. Dan yang tidak jadi pengurus kan di sekolah juga punya pengalaman jadi wakil, jadi masuk bos, itu juga penting loh itu berarti bisa mengambil satu tugas yang besar. Jadi pengalamannya, apalagi pernah jadi IM, pernah jadi tutor atau apa namanya itu, nanti akan dibaca oleh siswa. Ya Pak, terima kasih. Ya sudah jelas ya Bu. Kemudian dalam satu sekolah yang lebih dari satu Pak, itu di SMP 2 Panda itu 3 orang, tapi pendampingnya tidak boleh sama. Jadi 3 orang dengan pendamping berbeda itu. Saya mendampingi Bu Nursanti sekarang jadi ketua MGMP IPS itu. Juga calon guru penggerak yang juga luar biasa ya. Menjadi di penyiar RRI untuk pembelajaran sudah rutin juga ini.
Yang lain yang ada guru lagi penggerak, monggo. teman-teman nggak usah khawatir ya. Dengan pengalaman biasa pun kalau guru penggerak kan yang penting niatnya tadi. Ya, agak beda dengan pengajar praktek. Ini yang saya dampingi ini ada yang biasa belum pernah berprestasi, tapi sekarang menjadi berprestasi. Bahkan ada yang karena terbatas ya, nggak punya laptop. Maka sekarang jadi pinter pakai HP pun bisa presentasi, bisa membuat video, bisa membuat aksi nyata itu. Ada. Ya. Bila masih ada, enggak Pak. Ya, silahkan. Mungkin sambil pada. Izin bertanya, Pak Agus, ketika kegiatan ini sudah berlangsung, apakah ada kegiatan Zoom meeting? Nah, jika ada, apakah itu dilakukan misalnya berdasarkan dengan jadwal kuliah? Terima kasih. Kalau Zoom meeting penyamaan persepsi sebelum lokakarya mesti ketemu dulu penyamaan persepsi semua BP itu enak ya. Karena kalau pengajar praktek itu. Nah, untuk CGP itu juga tidak tiap hari Bu. Zoom-nya itu ada 2 kali. Pertama instruktur sekali dengan fasilitator sekali. Nah, itu. Yang banyak itu di LMS yang bisa dikerjakan di waktu-waktu solo. Ini banyak kok yang bahkan nah ini temanku yang CGP yang saya bimbing ini kuliah S2 yang passing ya. Pada waktu lokakarya juga ada kuliah. Ada kesempatan kuliah dulu gitu. Tidak usah khawatir, itu bisa diambil. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, monggo teman-teman, kita masih punya waktu 10 menit. Oke, nanti kita kirim kalau 4:30. Monggo kalau masih ada lagi. Ya, sambil menunggu Pak Agus, mungkin kita dikasih tip-tipnya biar lolos. Ya, mungkin tipnya nopo gitu. Sambil nunggu teman yang tanya Pak, monggo. Ya, tipsnya ketika mengisi esai itu tidak boleh malu-malu ya, tidak boleh apa ya. Kan orang Jogja, termasuk pengalaman saya lomba pengawas tersebut kemarin, disuruh mendiskusikan itu harus ditampilkan apa adanya. Yang baik-baik itu ditampilkan. Saya orang yang ulet, saya rajin, itu tuh biasa itu harus itu ya. Motivasinya apa itu ya disampaikan motivasinya itu. Nanti mengisi esainya itu. Jadi harus kita yakin, percaya diri, mampu gitu. Misalnya kalau lolos itu kan baru besok persiapan lagi. Nanti untuk yang ngajar praktek ngajar itu kita latihan dulu. Ini saya bisa Pak Joko mendampingi sampai pendaftaran nanti kalau yang berminat nanti kita bisa. Oke, siap. Saya bisa share Pak. Walaupun nanti nggak sama persis ya. Pertanyaan dalam esai itu. Iya. Kalau besok kalau tahap keduanya saya siap mendampingi lagi bagaimana mengajar yang baik dan bagaimana wawancara. Nah itu. Siap. Wawancaranya ternyata sama. Terima kasih. Itu ya Pak Joko, nanti ada tindak lanjutnya. Bapak Ibu nanti yang berminat dan sudah mendaftar itu nanti siap berkoordinasi. Kalau dalam ini kita tidak bersaing nih, nanti bersaling bersinergi ya. Okay. Ya itu. Saya siap mendampingi sampai itu biar mantap Pak. Saya pun kan nih mau ngajar juga saya minta ditemani guru. Termasuk kita punya asesor kalau dari penilai itu ada asesor Pak. Cocok. Saya juga Kang Sukawruh Bu tipsnya biar ngajarnya apa itu. Itu Pak Joko. Insya Allah kemudian. Oh ya. Oke teman-teman, monggo. Masih ada waktu 8 menit. Pak Agus mau menanyakan yang calon Bu Ulfa, mungkin selamat datang. Oh ya, monggo. Bentar ya. Untuk yang pengajar waktu calon pengajar guru praktik itu berarti kan tidak terbatas umur maksimal 50 tahun ya Pak ya? Betul enggak? Nah, soalnya di sekolah saya itu kan ada yang berasumsi saya nggak bisa ikut karena umurnya udah expired gitu, udah lebih dari 50. Ya. Kalau pengajar praktik tidak Bu, syaratnya hanya tadi masih minimal 2 tahun masa selama semua. Oh iya. Kalau CGP memang
harus punya sisa waktunya habis 10 tahun ya. Oh iya. Iya, makasih Pak Agus. Bertanya Pak. 3 anu ya Pak ya. Oh ya, monggo. Terima kasih Pak Joko dan Pak B, Pak Agus. Untuk pertanyaan yang pertama itu untuk tiap sekolah itu apakah ada batasan yang boleh ikut? Jadi misalnya satu sekolah itu maksimal 5 orang atau berapa itu yang pertama. Terus yang kedua menanggapi tadi yang Bu Alina tanya tentang IC, itu berarti kita besok IC-nya itu intinya cuma menjawab 7 pertanyaan tadi yang besok ada di yang harus kita jawab itu cuma 7 pertanyaan itu, atau kita membuat karangan atau seperti apa tadi belum jelas Pak. Yang kedua. Terus yang ketiga mohon izin karena saya dari mata pelajaran IPS, jadi tadi dapat link dari Bu Bernadetta Nataliana. Jadi sekolah kami ini yang masuk di sini ada 5 orang. Jadi mohon izin ikut untuk YUM ini, dan besok kalau ada YUM lagi mohon izin boleh ikut. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung siapa Pak Joko? Tidak dibatasi Bu, berapapun itu kan nanti masih seleksi ya. Yang hanya dan itu 3 orang itu PNS-nya 1, GDP-nya 2 itu. Jadi ini mengakomodir semua yang kemudian apa tadi? Yang kedua? Yang izin Pak. Tadi kan tidak larang tuh. Ya, esainya itu bukan isi bebas tapi menjawab pertanyaan. Itu namanya esai. Jadi pertanyaannya kalau jumlahnya kita nggak tahu sama atau tidak. Tapi kok saya 2 kali data itu sama itu. Pertanyaannya juga sama. Ini beda fokusnya. Nomor 1 A, B, biasanya B itu tuh berkelanjutan itu loh. Kelanjutan dari A itu loh. 1 tuh biasanya A, B, C, D, E, F, itu hanya jawab aja. Tapi jawabannya kan deskripsi. Ada yang sampai 500 kata gitu. Jadi menjawab itu semuanya. Dan karena saya lihat saya kan pengalaman 2 kali ya kok sama. Nah, ini kemungkinan diberlakukan sama itu. CGP, PP, fasilitator itu pertanyaannya sama. Tapi beda jawabannya tuh beda. Itu esainya tuh. Untuk ini nggak apa-apa Bu, ini saya khawatir terlalu banyak saya nggak menawarkan pada yang lain yang saya tawarkan. Apalagi bulastik juga ya. Bapak ini free nanti bisa dilanjut ini ya. Intinya seperti Pak Joko ini, sukses sendiri itu biasa ya Pak Joko. Sukses bersama itu luar biasa. Ya, betul Pak. Monggo, masih ada waktu 4 menit. Ya. Oh ini kayaknya sudah jelas sekali. Ya, kayaknya sudah dan mungkin ya. Untuk tindak lanjut nanti kita kumpulkan gitu ya, kumpulkan teman-teman yang berminat, terus kita buat grup WA gitu Pak Gus, atau bisa gimana? Ya. Iya, kita buat grup WA untuk yang pendaftar ya, maupun pengajar praktek. Nanti kita buat grup. Misalnya nanti kita dibutuhkan untuk pertemuan, misalnya sebelum sebelum mengirimkan submitnya itu, dan mungkin kita bisa pertemuan, atau mungkin kalau cukup lewat WA juga lewat WA gitu Pak. Ya. Seperti ini Pak, ini praktis pakai Zoom ini kan bisa malam juga, tergantung slownya kapan itu. Oke, siap. Ya. Oke teman-teman, saya rasa itu ya kayaknya sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, monggo Bu Ulfa, ini Bu Ulfa angkat tangan, monggo. Masih ada waktu 3 menit, monggo Bu. Sorry banget ya, tadi aku tuh sholat dulu terus malah kelupaan. Aku nanya aja, Pak Gus ini ikut lagi ya? 2 kali berarti? Oke. Iya. Pak Gus. Beda Bu. Ikut dulu di PGP itu pengajar praktik atau pendamping, di PSP Pak yang sekarang itu PSP
Program sekolah Apa penggerak tuh? itu saya program sekolah Oh, itu. lolos kan SMP kan 5 toh sampai 1,8 3 pleret. Oh, iya iya iya. Dengar tadi. Terus yang 3 panda apa SMP panda tadi 3 orang tuh panda berapa? Panda 2. Ya, Yang lolos. kan jadi sekolah penggerak jadi apa? Sudah itu, Bu Ulfa? Ya, cukup Pak Joko mungkin. Tidak. Oke, kayaknya semua teman sudah jelas. Nanti kita tindak lanjuti dengan lebih mengerucut lagi ke tujuan kita, yaitu untuk mendaftar maupun untuk mendaftar. Dan terima kasih sekali Pak Agus. Ini andai kata ya kita tidak punya Pak Agus, mungkin sumber-sumber informasi seperti ini tidak mudah kita dapatkan. Ini yang punya ide malah Pak Agus ini ya, punya apa inspirasi yang seperti ini. Pak Agus, terima kasih sekali untuk apa idenya ini. Dan nanti untuk pendampingan ya Pak Agus, monggo kita didampingi sampai hasil akhirnya, entah nanti diterima atau enggak ya, kami mohon untuk apa pendampingan. Itu Pak Agus. Sebelum kita closing, mungkin ada closing statement dari Pak Agus. Ya tadi Pak, Halo. pokoknya ada kesempatan kita ambil, apapun hasilnya kita tetap harus optimis, kita ambil kesempatan. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Pokoknya man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Terima kasih Pak Joko. Oke. Ya, terima kasih dari Pak Agus, dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Dan marilah kita tutup ya, bagi yang beragama Muslim, Islam, membaca hamdalah berdasarkan mulai. Cukup ya. Dan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Bapak. Amin.